Raul, Ya, pilihan menjadi petani ini kan pilihan yang tidak tren ya. Karena anak muda seperti jenengan ini kan tidak banyak yang memilih untuk menjadi petani. Karena bertani ini kan penuh banyak situasi teknis yang kadang tidak terduga, ada faktor alam dan sebagainya. Dan tadi saya nyoba apa? Tadi itu pembersihan tadi ya. pembersihan, terus kita jalan di atas gabah itu kan ternyata yuk ini gatel ini, saya merasakan gatel ini. Jadi ya ini bagi saya yang luar biasa di situ itu loh. Kenapa pilihan itu menjadi hal yang sudah konkret untuk jenengan. Nah, saya ingin tanya ini, apakah dari sisi penghasilan menarik untuk menjadi petani ini? Dan ini yang luar biasa lagi kan ini bukan sembarang hanya sekedar bertani padi, tapi ini padi organik ini ya. Padi organik itu kita sudah tahu ini padi sehat gitu ya, padi sehat dan kualitasnya juga melebihi padi yang memakai unsur pupuk kimia. Kira-kira untuk masalah penghasilan gimana? Oke, Mas. Yakin enggak itu dengan penghasilan? Jadi jangan-jangan memang penghasilannya lebih bagus ini daripada menjadi pegawai-pegawai biasa gitu. Jadi kalau ngomongin apa ya tadi ya, soal kenapa kok pilihannya seperti ini, susah gitu. Ya emang, karena mau nggak mau kita itu apa ya, mau membuat sebuah barang yang berkualitas, barang bagus, pangan yang sehat, ya memang butuh perjuangan, Mas. Jadi kenapa kok pilihan kalau menurut Mas Unang tadi Ya ini tidak tren gitu kan? ya tidak Seksi lah untuk anak-anak muda itulah. ya. Dan bahkan mungkin pada malu toh menjadi petani itu. Nah. Ini situasinya kan seperti itu. Ya emang itu tidak bisa kita pungkiri ya, keadaan memang seperti itu sekarang. Tapi kalau sebuah usaha, ya insya Allah nanti ada hasilnya lah gitu ya Mas. Tapi yang pertama, poin pertama itu apa ya, saya itu pengen membuat produk pangan, terutama produk pangan ya itu yang memang sehat gitu loh. Artinya karena saya juga punya keluarga, saya paling tidak bisa ngasih asupan nutrisi pada saya sendiri dan keluarga itu yang barang bagus, Mas. Oke, ngomong-ngomong masalah keluarga, sudah punya istri? Ya udah punya istri. Berapa? Satu lah, Mas. Satu atau ada? Satu aja. Anak satu, Mas. Oh, anak satu. Jadi istri mendukung ya? Ya sampai sekarang mendukung karena memang ya apa ya, Mas. Dulu sebelum terjun di sini karena memang saya terjun di sini setelah saya punya istri malahan. Setelah saya berkeluarga, saya terjun di sini. Karena memang saya pengen satu. Kalau usaha sih sebenarnya nomor 2 ya, Mas. Nomor 2. Yang pertama itu karena saya memang pengen membuat produk pangan yang dikonsumsi keluarga saya. Pertama itu ya, keluarga saya yang sehat. Itu satu. Yang kedua memang ini dari sisi usaha, bisnis. Ya lumayan lah, Mas. Bisa untuk hidup sampai sekarang. Berarti prospektif gitu ya? Ya sebenarnya prospek. Kenapa kok saya ngomong sebenarnya? Ya. Karena mau nggak mau untuk kondisi sekarang ya Mas. Sekarang ini kita harus, kalau saya sebagai mau benar-benar menekuni di pertanian ini, karena saya petani itu kita harus menguasai hulu sampai hilir, Mas. Supaya kita mendapatkan penghasilan atau keuntungan lah bahasa saya, keuntungan yang maksimal, Mas. Yang maksimal. Karena sebenarnya produk pangan di masyarakat ini, di Indonesia ini, itu rantainya panjang, Mas. Jadi katakanlah sekarang itu harga beras di warung itu berapa tuh? Untuk yang biasa aja ya? Ya sekilo mungkin 8.000 gitu ya. 9.000, 10.000 gitu ya. Nah, itu angka seperti itu dari petani itu berapa gitu loh. Karena itu memang rantainya itu panjang. Nah, saya memahami itu di tahun pertama, Mas. Saya belajar di tahun pertama itu, saya benar-benar belajar. Saya harus, selain saya membuat produk untuk keluarga yang sehat, ini itu cash flow-nya, analisa usahanya, saya benar-benar di situ saya diuji banget, Mas. Pertama dulu saya nggak tahu, pasar itu sama sekali saya nggak tahu. Pasar itu seperti apa, Pak, apalagi pasar produk pangan ini.
Nah, ternyata panjang banget, harus melewati tengkulak penebas dulu, tengkulak, lalu nanti tengkulak ini diproses sampai baru ke tangan pedagang, pedagang itu baru ke tangan konsumen. Artinya kan berapa nih? 1, 2, 3 ya. Nah, saya harus melewati ini semuanya. Nah, ini saya butuh proses, Mas. Memangkas distribusi. Nah, itu. Nah, akhirnya ketemu di tahun kedua mulai, tahun ketiga mulai, dan sekarang saya panen. Saya memanen ini dengan rata-rata luasan yang saya kelola ini 2000 meter. Sebenarnya ini belum ideal ya, karena kalau ideal itu untuk usaha di Jogja, terutama di Jogja, di Bantul ini minim punya 1 hektar, Mas. 1 hektar. 1 hektar. Dan saya cuma 2000-an meter, makanya saya ada sampingan juga beternak ikan. Dan juga saya harus memangkas itu. Nah, memangkas apa tadi, produk dari petani sampai konsumen, Mas. Jadi sampean nanam sendiri, sampean olah sendiri, Ya, dijual sendiri. jual sendiri, Mas. Salah satunya ini ya. Ini pemirsa, ini apa? Produksi hasil panen padi organiknya Bung Taul. Mas Mamek, disut Mas Mamek. Udah ya? Ini kameranya. Oke. Baik. Ini adalah apa, produksi panennya Mas Taul. Ini di branding sendiri ya. Di branding sendiri, dijual sendiri oleh Mas Taul, Bung Taul, dan dari sisi apa, penjualan tidak ada masalah ya. Nah, itu di mulai tahun ketiga sampai sekarang, itu ketika saya panen, baru panen, Mas. Baru panen ya. Ya karena proses marketing itu kan ya butuh perjuangan gitu ya. Kita harus ya usaha di situ, meyakinkan orang, terus kita mencoba untuk tester bagaimana rasanya, terus saya suruh bandingkan dengan produk-produk yang dijual di pasaran, di entah itu warung, swalayan, toko, dan sebagainya. Saya coba di situ. Saya suruh bandingkan benar-benar. Kalau memang barang saya ini nggak enak, kurang enak, nggak usah bayar lah. Itu serius. Saya ada user baru, pengen nyoba, monggo. Kalau nggak enak, uang saya kembalikan, Mas. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu yang pelanggan tuh banyak, Mas. Banyak. Jadi saya panen 2000 meter itu dapat 6 kuintal beras, 600 kilo beras. 2000 meter persegi sawah, Nah, tanah itu 600 saya dapat kental. 600 kilo, 600 kilo. 600 kilo, 6 kental ya. 6 kuintal. Nah, saya sisakan 1 kuintal untuk keluarga. Keluarga. Keluarga dulu ya, saya sisakan. Jadi yang 5 kuintal saya jual. Dan itu cukup ya untuk menghidupi per bulan Mas Taul punya istri. Ya sebenarnya kalau area seperti itu, area 2000 meter tuh nggak cukup, Mas. Tidak cukup. Cuma ada lahannya sendiri punya bapak, saya kelola ada 1000 meter, jadi sekitar 3000-an. Jadi kalau saya hitung ini yang saya sewa, sifatnya sewa. Ya, sifatnya sewa. Itu ada 2000-an, ya hampir 3000 lah. 2000. Nah itu ya artinya kalau ini kita konversi nanti 1 hektar, minimal 1 hektar itu baru bisa untuk kita katakan usaha beneran ya, gitu ya. Karena saya dulu itu pernah 1 hektar itu pernah, Mas. Nah, makanya saya branding sendiri karena memang di pasar itu kita meyakinkan konsumen itu susah juga. Nah, akhirnya sampai sekarang begitu panen udah ada yang pesan, Mas. Jadi ini saya misalnya menjual 5 kuintal beras nih. Nah, 500 kilo saya nggak dalam hitungan 1 bulan ataupun ya paling cuma 2 minggu 3 minggu udah habis, Mas. Oke. Jadi bisa dikatakan kurang, dan Kurang saya gitu ya. makanya untuk saat ini ke depan saya memang baru mencari persewaan lahan, Mas. Oke. Karena target saya 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar. Oh, baik. Mas Bung Taul, ini pilihan Anda ini kan termasuk pilihan yang radikal itu ya. Untuk anak muda ya. Ya kalau bahasanya agak nyeleneh ya pilihan gila gitu ya. Di suatu apa, pada sisi lain kan anak-anak muda itu kan banyak yang punya mimpi untuk menjadi pegawai negeri, punya mimpi untuk menjadi apa, ya bekerja di kantor perkantoran ya. Tapi ini Anda punya pilihan yang luar biasa, yang sangat radikal.
Jadi bertani di usia yang sangat muda. Nah, terus pertanyaan saya, sebenarnya orang-orang yang punya pilihan-pilihan agak gila ini menjadi petani ini di Bantul banyak nggak sih sebenarnya orang yang seperti Bung Taul ini? Ya kalau yang saya kenal ya Mas, saya tahu ya, istilahnya berjejaring sama saya itu sekitar 10-an orang ada Mas. Jadi sih memang sudah ada potensi ya. Ada Mas, Hmm, ada. Tinggal kita mau mengakomodirnya itu bagaimana ya. Kalau saya sih sudah berjejaring gitu ya sama Iya. teman-teman. Jadi gini Mas, saya memang ayo tahu kita coba, kita hitung, kita analisa, terus kita wasarkan bareng-bareng Mas. Jadi juga katakanlah gini, saya ada beberapa teman itu yang memang juga produksinya sama, tanaman pangan, terutama beras itu ya Mas. Mereka kesulitan untuk pemasaran, penjualan. Nah, saya bantu. Ya alhamdulillah sih saya karena saya sudah duluan, artinya tuh duluan tuh, oh saya sudah punya pasar nih. Sedangkan teman-teman belum. Ya ayo kita bareng-bareng. Ya rata-rata sama masih pada punya 2.000-3.000 meter. Sebenarnya itu bukan, ada beberapa usaha lainnya, entah dia pelihara kambing, sapi gitu ya. Iya. Nah, saya juga pelihara ikan. Yang ini saling menutupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Mas. Ya konsep kemandiriannya saling mengisi gitu. Jadi katakanlah, oh bulan ini saya panen, artinya pendapatan saya dari sini. Terus bulan depan katakanlah dari ikan, bulan depan lagi dari ikan, terus ada padi lagi gitu, Mas. Oke. Karena saya masih minim lahan saya gitu loh. Karena saya dari target 1 hektar saya belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Oke, Bung Taul. Kira-kira untuk padi organik ini pupuknya susah nggak sih? Enggak, Nggak susah ya? mudah, Orang semuanya bisa melakukan? bisa. Bisa. Cuma mau atau tidaknya. Cuman itu. mau tidak. Dan Ya. mudah ya untuk di Mudah, proses Mas. itu sendiri mudah. Mudah. Ya? Tipnya gimana tipnya itu? Untuk pupuk organik itu? Yang pertama mau dulu lah, Ya, oke. mau yakin. Hmm. Kadang kan gini ya, petani itu tahu, oh bahwa di tempatku ada pupuk kandang, pupuk kompos, entah itu dari kotoran sapi, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Permasalahan yang kedua itu mau atau enggak Mau atau tidak? mengolah itu untuk dijadikan pupuk.